Pemirsa, tangis para siswa mewarnai pelaksanaan imunisasi di SD Negeri 1 Jambu, Jepara, Jawa Tengah. Mereka menangis karena ketakutan dengan jarum suntik. Meski digendong sang ibu, murid sekolah dasar Negeri 1 Jambu, Jepara, Jawa Tengah ini tetap menangis dan meronta saat akan disuntik imunisasi campak dan rubella. Alasannya apalagi kalau bukan takut jarum suntik. Ya, namanya anak-anak ya. Pihak sekolah sengaja memberi kesempatan para orang tua mendampingi anaknya saat akan diimunisasi. Tapi bagi mereka yang tak takut jarum suntik, mereka dengan gagah berani menerima suntikan meski menahan rasa sakit sesaat. Ya sakit ya tadi ya. Kayak apa rasanya? Rasanya kayak apa? Gigit semut. Oh ya, niram. Dinas Kesehatan Jepara membagi 2 tahap pelaksanaan imunisasi campak atau measles dan rubella. Selama bulan Agustus, imunisasi digelar di sekolah-sekolah. Sedangkan bulan September digelar di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk posyandu. Targetnya menyasar sekitar 292 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun. Target awalnya 2 bulan, bulan Agustus itu untuk anak sekolah. Yang nanti bulan September untuk anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun di luar anak sekolah. Dengan suksesnya bulan imunisasi measles rubella, diharapkan Indonesia bisa mengejar bebas campak dan rubella pada 2020 mendatang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, untuk membahas virus rubella, di studio sudah ada Dr. Elizabeth Jen Supardi selaku Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan. Dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon 021392746. Oke, dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu dengan Anda, dokter. Dokter, kalau tadi kita melihat apa pengertian rubella, begitu ada gejala-gejalanya. Sebenarnya apa sih yang harus ditakutkan oleh rubella ini? Apakah sama dengan campak biasa begitu, dokter? Baik, jadi ini sebetulnya 2 penyakit ya. Selama ini pemerintah menyediakan vaksin gratis itu untuk campak. Kali ini di dalam vaksin campak itu juga ada vaksin rubellanya. Jadi satu suntikan ada 2 vaksin. Itu sehingga tidak ada menambah suntikan. Nah, kalau campak umumnya orang tua kita tahu, kenal. Dan mereka dulu sebelum ada vaksin, di mana vaksin penyakit campak itu pasti semua anak kena ya. Orang tua kenal. Penyakit campak itu seperti apa. Nah, sedangkan rubella bahasa Indonesia itu campak Jerman, gitu. Jadi campak Jerman tapi di Indonesia juga ada ya. Jadi ini rubella ini ada di mana-mana ya. Umumnya gejalanya tidak dikenali karena dia sangat ringan. Kadang-kadang 50% penderita campak itu tidak ada gejalanya. Penderita rubella, maaf, itu tidak ada gejalanya. Itu sebabnya orang tua kalau ditanya anaknya kena campak Jerman nggak ngerti itu ya. Jadi dia itu sebabnya ringan. Memang betul kalau kena kepada anak rubella ya, kena pada anak maupun pada dewasa ya, itu ringan saja. Tidak ada dampak cacat mati, itu tidak ada. Nah, justru yang kita takut bila kena pada waktu ibu hamil. Hamil waktu trimester yang pertama, di mana saat itu sedang pembentukan otak, pembentukan semua organ-organ tubuh vital itu semua pada trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan. Nah, itulah yang kemudian nanti tiba-tiba waktu melahirkan kaget, anaknya cacat. Begitu ya. Jadi rubella menyerang itu. Kabarnya memang diprioritaskan untuk anak usia 6 bulan sampai 15 tahun, betul, dokter? Nah, artinya jika memang resikonya lebih besar kepada wanita hamil, bagaimana penanganannya begitu, dokter? Gitu. Jadi begini, ini sedikit kita jadi harus agak sedikit agak ilmiah ya. Jadi virus campak dan rubella itu dia menyerang orang yang tidak punya kekebalan. Nah, sehingga orang baru lahir itulah sasarannya, sehingga penyakit ini dikenal sebagai penyakit anak. Karena umumnya anak-anak lah yang dia memang masih pure, belum ada apa-apa, sehingga virus ini lebih bersirkulasi di antara anak-anak. Data kita menunjukkan kasus campak dan rubella itu sebagian besar itu terjadi pada anak-anak di bawah 15 tahun. Begitu ya. Jadi ini virus bersirkulasinya di antara anak ya. Bahasa anak-anak itu virus itu kalau kena di anak dia bisa tektok.
Ya, jadi dia pindah-pindah terus. Dia nyerang lagi, ada anak yang belum kena lagi di sana itu. Sedang bisa saja ada kelompok yang di atas 15 tahun dewasa yang waktu dia di bawah 15 tahun belum kena. Umumnya ini kelompok menengah ke atas yang dia mungkin sangat bersih, tidak terlalu bergaul di dalam rumah, semua serba steril gitu. Sehingga tidak kena pada waktu itu virus tektok di antara di bawah umur 15 tahun dia tidak kena. Kenanya waktu di usia dewasa. Nah, kalau itu virus itu lalu kena pada usia dewasa, dia tidak bersirkulasi di antara orang dewasa. Karena orang dewasa yang lain rata-rata sudah punya kekebalan. Itu sebabnya sasarannya itu fokusnya di anak, di mana memang virus itu ada di sana. Baik. Artinya dokter, jika memang anak-anak mungkin resikonya lebih kecil begitu dibandingkan wanita hamil begitu, apa sih yang harus diwaspadai untuk anak-anak, gejala dari rubella ini terhadap anak-anak seperti apa? Agak sulit, karena seperti tadi 50% gejalanya itu tidak bergejala. Kemudian kalaupun bergejala, sulit dilihat karena dia seperti flu biasa. Tidak seperti campak. Campak lebih jelas, lebih merah-merah begitu. Kalau rubella tidak. Baik. Oke dokter, kita akan live dengan Disa Amora yang sudah ada di Cijantung untuk melihat bagaimana imunisasi rubella di sana. Ada Disa, silakan dengan laporan Anda. Lovi, memang pada hari ini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan kampanye imunisasi MR di sekolah yang pertama, yakni di SMP Negeri 103 Cijantung, Jakarta Timur. Dan untuk saat ini dari para murid-murid ini sedang melakukan berbagai persiapan untuk acara penyambutan tamu-tamu yang hadir pada hari ini, karena rencananya juga akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Ibu Nila Muluk dan juga Gubernur DKI Jakarta Jarod Syaiful Hidayat. Meskipun dari Menteri Kesehatan ini rencananya hadir kurang lebih pada pukul 11 siang nanti, namun proses imunisasi ini sudah berjalan sejak pagi tadi dan sejumlah siswa sudah merasakan seperti apa melakukan imunisasi MR ini, dan rencananya juga akan dilakukan kepada seluruh total siswa-siswi SMP Negeri 103 Cijantung ini berjumlah 1.050 siswa. Lovi, memang imunisasi MR ini sedang digencarkan oleh pemerintah pada bulan Agustus dan juga bulan September ini, namun pada bulan Agustus ini diprioritaskan kepada anak-anak dalam tahap sekolah kurang lebih pada umur 7 hingga 15 tahun. Dan memang imunisasi ini sangat penting mengingat memang untuk mencegah anak-anak ini mendapatkan resiko penyakit campak dan juga rubella yang dapat menyebabkan disabilitas seperti tunarungu, kebutaan, bahkan juga kematian. Ya, Lovi, ini memang keseruan dari anak-anak membuktikan bahwa anak-anak ini memang sangat antusias untuk melakukan imunisasi MR, dan tentunya imunisasi MR ini dilakukan kepada anak-anak dalam keadaan kondisi yang fit dan juga sehat. Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Disa Amora melaporkan langsung dari Cijantung, Jakarta. Seru sekali, memang antusias. Semoga imunisasi ini, rubella ini bisa sampai dan bisa diterima oleh pihak-pihak sekolah dimanapun itu. Terima kasih Disa Amora. Oke, melanjutkan perbincangan kita, dokter. Bagaimana sih program yang memang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah memang kita sebagai orang tua, anak-anaknya bisa secara gratis begitu menerima imunisasi rubella ini di mana saja? Baik. Jadi vaksin ini disediakan gratis memang, dan tentu supaya teratur ya, tidak kacau, maka dia satu pintu ya. Jadi muaranya itu adalah di puskesmas. Jadi dari puskesmas lah vaksin itu deponya di sana, dan itulah kemudian dibawa vaksin itu, dibawa ke sekolah, dibawa ke puskesmas dan sebagainya. Seperti itu, dan itu disediakan secara gratis. Nah, untuk mempermudah, maka semua tempat-tempat di mana pemberian pelayanan ini dilakukan ada tandanya. Ada tandanya, dan poster-poster maupun banner-banner itu sudah terpasang, dan jauh-jauh hari itu masyarakat sudah disosialisasikan, ya, sehingga nanti mereka tahu anaknya itu nanti kemana. Ya. Walaupun nanti tentu saja bisa memilih orang tua, misalnya tidak mau di tempat itu, lalu misalnya mau di rumah sakit favoritnya misalnya. Nah, biasanya dipilih rumah sakit swasta yang kunjungan pasiennya banyak. Nah, ya, maka di situ biasanya juga dipilih untuk memberikan pelayanan MR. Dan itu juga secara gratis, dokter? Betul, gratis semuanya. Baik. Sampai sejauh ini sudah di mana saja titik-titik penyebaran imunisasi, dokter?
Ya, jadi di bulan Agustus ini semua sekolah, tetapi tentu ada jadwalnya. Misalnya tanggal 1 kemarin sekolah yang mana, tanggal 2 hari ini seperti DKI tadi di Cijantung, gitu. Jadi ada berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang kebagiannya nanti di akhir bulan, bisa seperti itu. Jadi tidak serentak. Ya. Baik, oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Dokter Special Report masih akan kembali usaha jeda berikut ini.